Selamat pagi Bu Asri. Apakah Bu Asri hari ini sibuk? Apakah ada waktu mungkin hari ini? Tenang saja Bu Wayan, hari ini saya sudah tidak sibuk. Saya baru saja habis merapikan file-file anak PTS, masukin nilai dan sudah fix semua. Ada yang bisa saya bantu Bu Wayan? Kenapa tumben ini cari saya? Begini Bu Asri, di kelas saya ada sedikit permasalahan. Sebenarnya banyak sih Bu Asri, khususnya daring ini ya. Terus terang saya selaku guru banyak sekali permasalahan yang saya hadapi, terutama di IT ya. Nah, belakangan ini kan karena daring, saya sih sudah memberikan daring sesuai dengan apa kemampuan saya. Nah, setelah saya memberikan materi di daring dan memberikan tugas tuh, banyak anak-anak yang nggak mengumpulkan tugas, khususnya di mata pelajaran saya yaitu matematika. Nah, bagaimana itu Bu Asri? Banyak permasalahan seperti itu. Berarti ke permasalahan Bu Wayan. Nah sekarang kita kan sudah bertemu nih, jadi kira-kira apa tujuan Bu Wayan yang ingin dapatkan setelah kita bertemu nanti ke depannya, setelah kita bertemu hari ini, gitu. Nah, mungkin setelah kita berdiskusi mungkin ya, karena Bu Asri juga selaku guru penggerak, jadi saya mohon untuk dibantu lah sharing bagaimana cara mengatasi masalah yang saya hadapi ini untuk kedepannya. Saya berharap sih tugas-tugas yang anak-anak kerjakan itu bisa mencapai ya 90% ya, karena selama ini hanya 60% yang menentukan tugas. Itu yang saya harapkan nanti kedepannya biar lebih banyak yang menentukan. Nah, begini Bu Wayan, selain Bu Wayan ingin mengharapkan pencapaian yang up istilahnya, yang di atas 60%, ada lagi yang kira-kira Bu Wayan inginkan, apa tujuan kita bertemu pada hari ini, ada lagi selain itu? Mungkin saya bisa tahu. Selain anak-anak itu mencapai mengumpulkan tugas di 100%, apa yang saya sampaikan, materi apa yang saya sampaikan itu bisa diserap oleh anak-anak itu, bisa anak-anak itu memahami apa yang saya berikan. Baik Bu Wayan, jika begitu permasalahannya, apakah Bu Wayan bisa menceritakan sekarang, menceritakan secara detail permasalahan Bu Wayan dari awal sampai terjadinya permasalahan seperti ini? Coba Bu Wayan ceritakan sama saya. Begini Bu Asri, kalau di daring itu saya memberikan materi dalam bentuk file gitu ya, dan sudah ada video pembelajarannya. Setelah itu saya suruh anak-anak itu membaca dan mendengarkan video pembelajaran. Kemudian saya berikan latihan soal berupa pertanyaan. Nah, di sana anak-anak yang suruh untuk menjawab pertanyaan tersebut, tetapi hanya sekian persen yang menjawab. Apakah karena saya terlalu banyak atau bagaimana memberikan soal sehingga banyak yang belum mengerjakan? Ya, intinya berarti kondisi yang Bu Wayan sekarang alami ini membuat Bu Wayan merasa tidak nyaman ya dalam proses pembelajaran ya. Baik. Jadi dari penjelasan yang Bu Wayan katakan tadi, seperti permasalahannya adalah anak-anak itu sekian persen, hanya 60% ya, bisa saya anggap hanya mengumpulkan tugas, padahal Bu Wayan itu sudah memberikan video pembelajaran atau materi pembelajaran saat itu yang sekiranya mungkin sudah harusnya mereka pahami ya. Nah, jadi kendalanya itu kenapa sih anak-anak itu masih saja tidak mengumpulkan tugas sesuai dengan harapan kita sebagai seorang pendidik, kan seperti itu ya Bu Wayan ya. Nah, berarti menurut saya itu berarti motivasi belajar anak-anak itu rendah ya Bu Wayan ya, berarti ya. Nah, sekarang saya catat dulu sedikit permasalahan Bu Wayan ya, supaya nanti enak kita sharingnya ya. Nah, sekarang proses pembelajaran yang bagaimana yang sudah pernah Bu Wayan terapkan selama proses pembelajaran daring ini? Proses pembelajaran yang bagaimana?
Kalau di proses pembelajaran secara daring ini saya menerapkan melalui Google Classroom. Di sana saya kirim materi pembelajaran, video pembelajaran dan tugas-tugas. Ya. Di samping itu pernah juga melalui Google Meet. Itu saja sih Bu Asri, itu yang saya terapkan. Berarti yang Bu Wayan lakukan ini JR ya, Classroom. Di sana Bu Wayan menyampaikan materi, menyampaikan video pembelajaran dan soal-soal di dalam Google Classroom itu. Kemudian sekali waktu Bu Wayan melakukan virtual dengan menggunakan Gmeet. Nah, sekarang kan Bu Wayan melakukan dua nih. Kira-kira antusiasme anak-anak itu mengikuti pembelajaran Bu Wayan itu dengan menggunakan yang mana, JR ataukah Gmeet yang lebih mereka respon dengan pembelajaran Bu Wayan ini? Kalau dilihat responnya melalui Google Meet, itu anak-anak hanya beberapa yang bisa ikut, ya beberapa yang bisa ikut. Alasannya berbagai macam ya, ada kendala HP ya, sebagian besar anak-anak itu tidak punya HP sendiri, masih menggunakan HP orang tua kendalanya kalau di virtual, karena dibawa oleh orang tua jadi nggak bisa ikut virtual. Terus ada yang punya bisa ikut, akan tetapi setelah Google Meet itu berlangsung, anak-anak kebanyakan lagi nanya apa sih tadi materi yang Ibu sampaikan, apa sih tugas yang Ibu berikan tadi. Nah, setelah selesai Google itu masih ada lagi beberapa anak yang chat saya secara pribadi menanyakan lagi tugas, disuruh lagi mengirimkan materi gitu, jadi tidak maksimal dengan Google itu. Nah, sedangkan kalau melalui Google Classroom karena materi sudah semua di sana di-share, baik video pembelajaran, materi maupun tugas-tugas itu, respon anak lebih banyak. Karena saya juga kasih jeda waktu ya, tidak harus hari ini, bisa besoknya, karena kendala HP juga ya, kendala jaringan gitu. Dan untuk mengantisipasi setiap 1 minggu saya sudah juga bawa tugas itu ke sekolah, diperiksa secara manual. Berarti anak-anak datang ke sekolah begitu Bu ya? Orang tuanya ada orang tuanya ada anak-anak ya. Tapi setelah dikumpul itu juga ada juga yang belum mengumpulkan. Iya. Selama ini begitu. Nah, menurut saya nih Bu Wayan ya, dari dua alternatif yang Bu Wayan lakukan di kelas, Gmeet dan JR, yang Classroom ini sepertinya Bu Wayan sudah lakukan dengan maksimal ya, sudah Ibu lakukan dengan baik dan tertata. Nah, yang saya ingin tahu kira-kira soal-soal yang Bu Wayan berikan ke anak-anak, apakah itu hanya berupa pertanyaan seperti itu, atau Bu Wayan soalnya bisa mengarah ke produk? Karena kan kalau produk mereka itu bisa berkreasi, mungkin seperti itu. Saya ingin tahu soal yang bagaimana yang Bu Wayan berikan di Classroom tersebut. Kalau soal yang sering saya berikan itu berupa soal pertanyaan saja. Soal pertanyaan saja ya. Soal pertanyaan. Nah, jadi yang bisa saya tangkap hari ini, permasalahan Bu Wayan saya simpulkan dulu jadi satu ya, saya simpulkan. Permasalahan yang Bu Wayan alami hari ini adalah tentang pembelajaran daring. Pembelajaran daring dan Bu Wayan menggunakan Classroom dan Google Meet. Namun masih saja anak-anak itu di 60% saja yang mampu menyelesaikan tugasnya, mampu mengumpulkan tugasnya. Seperti itu nih Bu Wayan. Nah, sekarang kira-kira apa rencana Bu Wayan ke depan? Dengan Bu Wayan mengetahui permasalahan Bu Wayan seperti itu, dan yang sudah Bu Wayan lakukan menggunakan Classroom, menggunakan Gmeet, saya ingin tahu bagaimana rencana ke depan Bu Wayan untuk istilahnya memaksimalkan pembelajaran Bu Wayan ini. Ya, rencana saya sih, karena setelah saya introspeksi diri, saya lihat di Google Classroom, karena saya mungkin sering memberikan latihan soal berupa soal pertanyaan, apakah itu mungkin yang menyebabkan mereka bosan menulis terlalu banyak atau bagaimana. Nah, kedepannya saya menginginkan untuk
mengimbangi ya puisi atau mungkin padlet. Nah, akan tetapi Bu Asri terus terang saya belum begitu paham untuk itu puisi sama padlet. Nanti saya mohon untuk dibantu lah itu bagaimana caranya biar pembelajaran saya itu bisa menarik dan bisa memotivasi adik saya. Baik, siap Bu Wayan. Nah, sekarang kan Bu Wayan sudah menyampaikan rencana-rencana Bu Wayan ke depannya untuk memperbaiki istilahnya pembelajaran yang Bu Wayan berikan sehingga ke depannya siswa mampu mencapai mungkin 100% lah mereka mampu mengirimkan tugas tanpa rasa beban dan sebagainya. Nah, sekarang kira-kira dari sekian rencana Bu Wayan itu, yang mana yang Bu Wayan akan paling prioritaskan dekat-dekat ini, yang sekiranya Bu Wayan mampu melakukannya? Yang saya prioritaskan mungkin di kuisis ya, karena di kuisis ini mungkin bisa lebih menarik lah gitu untuk anak-anak sehingga dia tahu ratingnya itu sampai di mana. Jadi dia pasti akan antusias sekali kan, mungkin dia bisa punya perasaan malu nggak jawabnya segini. Jadi dia kemauan dia untuk belajar lebih meningkat gitu. Bagus Bu Wayan karena memilih kuisis nih, jadi anak-anak itu bisa melihat ranknya dia. Jadi dia bisa berada di urutan pertama, kedua, mereka akan terpacu lagi nih untuk belajar di bawah. Jadi dia mau dia belajar. Baik. Nah Bu Wayan, ini sekarang saya sampaikan tentang komitmen karena Bu Wayan tadi sudah mengatakan atau bilang bahwa rencana Bu Wayan itu ini tadi rencananya kan yang dekat ini adalah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media kuisis seperti itu. Nah, sekarang yang saya inginkan adalah bagaimana komitmen Bu Wayan untuk agar istilahnya itu tetap Bu Wayan bisa lakukan dengan konsisten. Siapa yang kira-kira bisa membantu Bu Wayan untuk membangun komitmen tersebut? Kalau komitmen saya ke depan ini kan dalam pembelajaran saya harus dimulai dengan memberikan pembelajaran dengan kuisis. Jadi saya harus bisa mencapai komitmen itu. Mungkin untuk mengingatkan saya harus mencari teman sejawat saya untuk mengingatkan saya dan membantu saya bagaimana komitmen saya itu bisa tercapai dengan baik dan maksimal. Jadi setelah saya berbincang dengan Bu Wayan, jadi saya sedikit simpulkan ya, berarti permasalahan Bu Wayan yang tadi itu adalah kurangnya minat siswa untuk menyetorkan tugas. Dan Bu Wayan mengatakan bahwa kesalahan itu terjadi mungkin pada diri Bu Wayan sendiri karena menggunakan pembelajaran yang monoton sehingga anak-anak merasa bosan, tidak tertarik, dan Bu Wayan juga sudah memberikan solusinya. Bu Wayan akan melakukan kuisis ke depannya untuk menarik minat anak-anak untuk mengerjakan tugas, karena dalam kuisis alasannya adalah dalam kuisis itu kan ada ranking mereka. Jadi anak-anak itu merasa terpacu untuk bersaing begitu istilahnya ya Bu Wayan. Dan untuk mengingatkan selalu komitmen Bu Wayan ini adalah mengajak serta rekan-rekan sejawat Bu Wayan yang ada di SD 5 Tonjenigi. Seperti itu ya Bu Wayan ya. Baik. Nah sekarang kembali lagi, apa yang sekarang Bu Wayan rasakan setelah kita bisa berdiskusi seperti ini? Dengan berdiskusi seperti ini Bu Asri, jadi pikiran saya lebih terbuka. Jadi saya tahu apa masalah saya dan bagaimana cara saya memecahkan masalah saya dan kemana saya harus mencari bantuan. Nah, jadi kedepannya saya ini lebih tertantang lah, lebih terpacu lah untuk melakukan pembelajaran ini dengan maksimal. Iya, baik. Jadi begini Bu Wayan, sebenarnya kita bertemu kan ini masalah yang Ibu Wayan hadapi, sebenarnya solusinya Bu Wayan nggak perlu jauh-jauh cari, solusinya ada pada kompetensi atau potensi Bu Wayan miliki sendiri. Bu Wayan yang bisa artinya menyelesaikan masalah Bu Wayan sendiri. Baik Bu Wayan, ada lagi yang ingin disampaikan? Untuk diskusi hari ini yang rasa sudah cukup. Nah nanti kalau misalnya lagi ada
yang harap Bu Asri Thank tidak you. bosan-bosan mendengarkan Iya Bu Wayan masalah ya. dan Baik, saya. siap. Ya, baik Bu ya. Terima kasih ya, dan saya siap untuk membantu. Sama-sama. Iya.